Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdika Pradana Putra Hidayat dengan NRP 50092111026. Kali ini saya akan menjelaskan peristiwa sehari-hari yang berhubungan dengan reaksi kimia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang peristiwa korosi. Korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki, atau dalam bahasa sehari-hari, korosi disebut dengan perkaratan. Korosi sangat lazim terjadi pada besi. Besi merupakan logam yang sangat mudah berkarat. Karat besi merupakan zat yang dihasilkan pada peristiwa korosi, yaitu berupa zat padat berwarna coklat kemerahan yang bersifat rapuh serta berpori. Rumus kimia dari karat besi adalah Fe2O3 kali X H2O. Bila dibiarkan, lama-kelamaan besi akan habis menjadi karat. Dampak dari peristiwa korosi bersifat sangat merugikan. Contohnya adalah keroposnya jembatan, bodi mobil, ataupun berbagai konstruksi dari besi lainnya. Peristiwa korosi sendiri merupakan proses elektrokimia, yaitu proses atau reaksi kimia yang melibatkan adanya aliran elektron. Bagian tertentu dari besi berlaku sebagai kutub negatif atau anoda, sementara bagian yang lain sebagai kutub positif atau katoda. Elektron mengalir dari anoda ke katoda, sehingga terjadilah peristiwa korosi. Kemudian reaksi apa saja yang terjadi saat korosi? Proses korosi pada besi dapat dibagi menjadi dua reaksi redoks terpisah, antara lain yang pertama, proses hilangnya besi. Bagian besi yang hilang umumnya adalah bagian besi yang mengalami kontak dengan air. Bagian ini disebut dengan daerah anode, sebagaimana reaksi oksidasi terjadi seperti ini, yaitu Fe berubah menjadi Fe2+ plus 2E. Kemudian ketika atom-atom Fe kehilangan elektron, terbentuklah cekungan di bagian hilangnya besi tersebut. Selanjutnya, elektron-elektron yang terlepas tersebut akan mengalir ke bagian dengan konsentrasi oksigen tinggi, yang umumnya terletak di tepi tetesan air tempat terbentuknya cekungan. Bagian ini disebut dengan daerah katode, di mana elektron yang terlepas dari atom besi mereduksi O2. Jadi seperti ini persamaan reaksinya, O2 ditambah 2H2O ditambah 4 elektron menjadi 4OH-. Pada umumnya, reaksi reduksi yang terjadi adalah reaksi reduksi oksigen dengan H+. Medium terjadinya korosi cenderung bersifat asam, dan reaksi reduksi dalam suasana asam cenderung lebih spontan, sebagaimana potensial reduksinya lebih besar. Ion H+ berasal dari asam H2CO3 yang terbentuk dari reaksi pelarutan karbon dioksida dalam uap air di udara. Jadi, keseluruhan reaksi hilangnya besi tanpa reaksi pembentukan karat, yaitu seperti ini. 2Fe ditambah O2 ditambah 2H2O menjadi 2Fe2+ ditambah 4OH-. Kemudian, proses yang kedua adalah proses pembentukan karat. Karat besi Fe2O3 kali NH2O yang merupakan senyawa padatan yang berwarna coklat kemerahan terbentuk pada reaksi redoks yang berbeda dengan reaksi sebelumnya. Ion-ion Fe2+ yang terbentuk pada daerah anode terdispersi dalam air dan bereaksi dengan O2 membentuk Fe3+ dalam karat. Keseluruhan reaksi pada proses ini adalah seperti ini, yaitu 4Fe2+ ditambah O2 ditambah 4 plus 2N dari H2O menjadi 2Fe2O3 kali NH2O tambah dengan 8H+. Nah, ini adalah gambar dari reaksi oksidasi dan reduksi yang terjadi pada besi saat mengalami korosi. Jadi awalnya di sini, besi di sini mengalami kehilangan elektron, yang nantinya elektron akan berpindah ke bagian
ujung dari tetesan air ini. Sehingga lama-kelamaan besi yang ada di sini akan habis, akan semakin sedikit. Sedangkan karat yang ada di sini, di bagian bagian katode ini akan semakin banyak. Nah, kemudian faktor apa aja yang memengaruhi korosi? Nah, sebelum ini saya telah membuat percobaan dengan memasukkan paku besi ke dalam 5 gelas air yang memiliki isi yang berbeda-beda, yaitu silika gel dan kapas, kemudian ada bensin, kemudian ada minyak goreng, air keran, dan air garam. Saya diamkan kelima besi ini selama 6 hingga ke 7 hari. Nah, bagaimana hasilnya? Baiklah, selanjutnya akan saya presentasikan bagaimana hasil dari percobaan korosi pada paku besi ini. Saya akan mempresentasikan tentang praktikum korosi pada besi. Secara umum, korosi adalah rusaknya benda-benda logam akibat pengaruh lingkungan. Proses korosi dapat dijelaskan secara elektrokimia. Misalnya, pada proses perkaratan besi yang membentuk oksida besi. Secara elektrokimia, proses perkaratan besi adalah peristiwa teroksidasinya logam besi oleh oksigen yang berasal dari udara. Faktor-faktor yang dapat memengaruhi korosi antara lain air dan kelembaban udara, elektrolit, permukaan logam yang tidak rata, dan terbentuknya sel elektrokimia. Oke, baiklah. Di sini saya ada 5 gelas aqua yang berisi masing-masing silika gel, kemudian ada bensin, ada air keran, air garam, dan minyak goreng. Kemudian kita masukkan paku besi satu-satu ke gelas-gelas yang berbeda ini. Kemudian kita diamkan kira-kira 6 hari sampai 7 hari. Nah, kemudian kita lihat hasilnya. Di silika gel ini, kita lihat besinya tidak berkarat. Nah, itu kenapa? Karena salah satu penyebab terjadinya korosi pada besi adalah air dan kelembapan udara. Dilihat dari reaksinya yang terjadi pada proses korosi, air merupakan salah satu faktor penting untuk berlangsungnya korosi. Udara lembab yang banyak mengandung uap air akan mempercepat berlangsungnya korosi. Nah, mengapa di silika gel ini tidak terjadi korosi? Karena silika gel ini dapat menyerap udara lembab yang ada di sekitarnya, sehingga udara yang ada di besi ini selalu kering, jadi tidak ada udara lembabnya. Kemudian, jika kita lihat di larutan garam misalnya, nih, di larutan garam besinya berkarat. Nah, ini kenapa? Karena salah satu penyebab terjadinya korosi adalah elektrolit. Nah, elektrolit di sini adalah garam, ya. Karena air garam, larutan garam, merupakan media yang baik untuk terjadinya transfer muatan. Hal ini mengakibatkan elektron lebih mudah untuk diikat oleh oksigen di udara. Kemudian, ada bensin, air keran, dan minyak goreng. Di bensin, kita lihat tidak terjadinya korosi pada paku besi ini. Kemudian di air keran terjadinya korosi, dan di minyak goreng terjadi sedikit korosi. Oke, kenapa hal ini terjadi? Karena di sini di bensin tidak mengandung adanya unsur oksigen, sedangkan di air keran dan minyak goreng ini terdapat unsur oksigen pada larutannya. Kenapa oksigen bisa menyebabkan korosi? Karena proses pengkaratan besi adalah peristiwa teroksidasinya logam besi dari oksigen yang ada di udara atau dalam larutan tersebut. Baiklah, cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.